Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, kita sambung bab yang kelima, ayat 6 hingga ke-8 dengan tajuknya kasih yang tak bersyarat. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Kerana waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya saudara, kalau sebelum ini ayat 1 hingga ke-5 Paulus telah memberitahu berkat dan hasil dari perbenaran. Ya, kita telah belajar dalam 3 bahagian sebelum ini, yaitu melalui perbenaran Allah. Kita mempunyai damai sejahtera dengan Allah. Dan kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Dan kita memiliki harapan menerima kemuliaan Allah. Dan ada harapan dalam kesengsaraan. Ya. Dan yang kelimanya, kita ada pengharapan dan jaminan kasih Allah. Dan dari ayat 6 dan seterusnya, Paulus menjelaskan betapa besar dan nyata kasih Allah dan bagaimana Allah membuktikan kasih-Nya. Yaitu Paulus kata, ada lagi, yaitu dalam ayat yang ke-10, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan. Dan ayat 15 jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Dan ayat 17 lebih benar lagi mereka. Yang ayat 20 kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, bagaimana bolehnya ya kita manusia biasa dapat menerima anugerah yang begitu besar dari Tuhan? Ya, kita mula dengan melihat keadaan manusia yang hidup tanpa Yesus. Ya, dan dari situ kita dapat lihat apa yang Tuhan lakukan untuk mengubah keadaan itu. Ya, pertama-tama Alkitab mengatakan kita orang yang lemah. Ya, ayat yang ke-6, kerana waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, ayat ini berkata kita masih lemah. Nah, kelemahan di sini bukan bermaksud kelemahan fizikal, tetapi yang rohani. Ya, kelemahan rohani yang mana kita benar-benar tidak dapat selamatkan diri sendiri ya. Nah, seperti dalam cerita Injil Yohanes yang ke-8, perempuan yang ditangkap berzina tidak dapat selamatkan diri. Dan keadaan kita seperti perempuan itu. Tapi ada yang akan membantah dan berkata, ya kan ada dikatakan Tuhan akan menolong mereka yang menolong diri mereka sendiri. Atau dalam bahasa Inggrisnya, God helps those who help themselves. Ini tidak benar. Ya, sebab menurut ayat 6, kita adalah orang yang lemah rohani. Tak dapat selamatkan diri sendiri seperti perempuan yang ditangkap zina itu. Maka apa yang benar ialah Tuhan akan selamatkan mereka yang tidak dapat selamatkan diri sendiri. Nah, ini yang benar. Maka inilah maksud masih lemah dalam ayat yang ke-6, yaitu tak berdaya, tak berkuasa menyelamatkan diri sendiri.
Nah, apalagi lah yang mau mengubah diri sendiri, yaitu coba mengubah hidup menjadi kudus dan benar. Ya, kita tidak boleh lakukan itu sebab standar Tuhan itu adalah terlalu tinggi. Ya, hukum-hukum Allah adalah paling sempurna. Dan hukum-hukum Allah menunjukkan kita adalah insan yang lemah, selalu gagal ya mematuhi hukum-hukum Allah. Kita gagal dan karena itu dosa kita bertimbun-timbun. Ya walaupun kita boleh buat baik, tetapi semua kebaikan kita itu ya tidak dapat menutup dosa kita yang selalunya bertimbun, selalunya yang terjadi. Sebab kenapa? Kita harus mengakui, ya kita tidak sempurna, kita selalu gagal. Inilah ya maksudnya kita manusia yang lemah, tak dapat selamatkan diri kita sendiri. Nah, keduanya keadaan kita yang tanpa Yesus dalam hidup. Yang keduanya kita orang yang durhaka, ya dalam ayat yang sama yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Kita siapa ini? Orang-orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, orang-orang durhaka adalah orang yang hidup seolah-olah Tuhan tidak ada dalam hidup mereka. Sebab dalam bahasa Inggrisnya ungodly. Ya, mereka tidak menyembah Tuhan. Ya, saudara, kalau seorang itu tidak menyembah Tuhan, maka dia menyembah apa? Nah, dia akan menyembah diri, yaitu coba memenuhi keinginan hidupnya dengan apa jua yang dapat memuaskan kehendak dirinya. Dia akan hidup melakukan apa saja sesuka hati. Nah, inilah juga zaman image ya, yang mementingkan image diri, yang menjaga image, memuaskan kehendak dirinya. Ya, saudara, kalau seseorang itu hidup tanpa Tuhan, maka dia tidak akan ada hati ya yang takut akan Tuhan, fear God. Kalau seseorang itu tiada hati yang takut akan Tuhan, ya dia akan bebas melakukan apa saja tanpa mengira benar atau tak benar. Yang pentingnya dapat memuaskan diri sendiri. Nah, ini yang dipanggil relativism. Dan ramai pemuda-pemudi dalam zaman ini yang terperangkap dalam pemikiran ini. Sebab yang mereka mau ialah bebas. Bebas ya. Mau buat sesuka hati, tidak mau hidup yang terkongkong. Mau bebas ya. Dan kalau seseorang itu hidup tanpa Tuhan, dia bukan anak Tuhan, ya. Nah, kalau dia bukan anak Tuhan, maka dia anak siapa? Atau anak apa? Dalam alam roh hanya ada dua kerajaan, ya, kerajaan surga atau kerajaan iblis. Kerajaan terang atau kerajaan gelap. Ya, tanpa Tuhan dalam hidup, kita adalah seperti orang durhaka. Itulah keadaan kita kalau tidak ada Tuhan dalam hidup. Nah, yang ketiganya, tanpa Yesus Tuhan dalam hidup, kita adalah orang berdosa. Dalam ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, berdosa bermaksud terlepas dari sasaran. Ya, seperti seorang pemanah yang menembak anak panahnya tetapi tersasar dari target. Ya, tidak kira berapa banyak anak panah dia tembak. Hasilnya adalah sentiasa sama. Dia sentiasa tersasar. Itulah maknanya ketika kita masih berdosa. Ya, seseorang itu coba melakukan yang terbaik, tapi tidak cukup baik. Sebab di dalam dirinya ada sifat dosa. Ya, walaupun yang kecil, walaupun yang setitik, ya sama seperti pepatah Melayu yang kata nila setitik rosak susu sebelangga. Maksudnya manusia coba tapi gagal.
Coba punya coba dan coba lagi coba, berusaha lagi berusaha, tapi gagal juga dan gagal dan gagal. Ya, sehingga manusia hilang kemuliaan Allah. Bermaksud, walau betapa rajin seseorang itu coba, ia tidak dapat kembali kepada kemuliaan Allah. Kenapa? Karena sifat dosa itu masih ada dalam manusia. Ya saudara, tanpa Yesus kita lemah, tak dapat selamatkan diri. Ya, tanpa Yesus kita orang yang durhaka. Ya, tidak ada Tuhan di dalam hidup. Tanpa Yesus kita orang yang berdosa, kita hilang kemuliaan Allah. Saya tidak mau hilang kemuliaan Allah. Sebab orang yang hilang kemuliaan Allah akan dihukum, kan binasa. Ya, saya tidak mau dihukum Allah dan dibuang ke dalam lautan api. Ya, saya tidak mau pergi neraka. Lalu bagaimana kita dapat diselamatkan? Nah, kita lihat sekarang penyelesaian Tuhan yang sangat luar biasa ya dalam ayat 6 dan 7. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Nah, perhatikan di sini, pengorbanan Yesus di sini adalah untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang durhaka, untuk orang-orang yang berdosa. Mungkin orang duniawi akan bertanya, kenapalah ya mau korbankan nyawa untuk orang-orang jahat? Sia-sia saja. Ya, kalau korbankan nyawa untuk orang jahat, disinilah kita lihat kasih Tuhan. Ini bukan sekadar kasih yang biasa, tetapi kasih yang tak bersyarat. Amin. Ya, saya mau tanya, adakah Anda mempunyai kawan yang baik atau kawan-kawan yang baik? Saya rasa pasti ada. Kita semua ada kawan yang baik. Kalau bukan di pejabat, di gereja. Ya, pasti ada kawan. Dan soalan yang keduanya, adakah Anda mempunyai kawan yang rapat? Itu lebih daripada sekadar kawan baik. Ya, dan kalau ada, adakah kawan yang rapat ini sanggup untuk menolong Anda walau dalam apa jua keadaan? Nah, katakan ya, pukul 3 pagi, ya, Anda tiba-tiba ada kecemasan. Ya, bolehkah Anda telepon kawan rapat Anda itu? Dan kawan rapat Anda itu dia pasti akan datang menolong Anda. Nah, adakah Anda mempunyai kawan yang seperti itu? Nah, soalan yang seterusnya, adakah Anda mempunyai seorang kawan yang sanggup mengorbankan nyawanya untuk Anda? Korbankan nyawanya untuk Anda. Ya, ada atau tidak? Kalau kawan baik membahayakan nyawanya untuk seorang teman rapatnya, itu adalah perkara yang boleh terjadi. Ya, boleh. Ya, membahayakan nyawa untuk seorang yang sangat rapat perhubungannya. Tapi bagaimana pula kalau seseorang itu mengorbankan nyawanya untuk orang-orang jahat? Pikirkan itu. Bagi saya boleh bersedia mati untuk istri dan anak saya sebab mengasihi mereka. Tapi mungkin saya tidak bersedia mati untuk orang yang saya tak kenal. Mungkin belum lagi bersedia. Kalau tak kenal orang itu. Apalagi kalau mati untuk orang jahat. Orang yang durhaka.
Orang yang memberontak. Kenapa mau mati untuk mereka? Saya rasa tidak ada orang yang berani buat begitu. Ya, tapi saudara, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dalam ayat yang ke-8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Yaitu saudara, ketika kita masih lemah. Ketika kita masih tak berdaya, orang yang durhaka, orang yang wajarnya dihukum karena dosa yang bertimbun, orang yang telah melanggar perintah-perintah Allah, sewajarnya dihukum. Pada masa itulah Kristus telah mati untuk kita. Dan penekanannya di sini adalah kasih Allah yang tak bersyarat. Maksudnya, Tuhan tidak tunggu seseorang itu berubah menjadi baik. Barulah Tuhan ampunkan. Tidak. Tuhan tidak tunggu seseorang itu melakukan kewajiban keagamaannya. Oke, sudah buat ini kan? Sudah buat ini kan? Oke, barulah Tuhan itu selamatkan. Tuhan tidak tunggu ya seseorang itu membuktikan kesetiaannya. Oh, kamu setia kan? Barulah Tuhan memberikan berkatnya. Semua itu pengampunan yang bersyarat, yaitu seseorang itu buat ini, baru Tuhan tunjukkan keselamatan, baru Tuhan tunjukkan belas kasihan, baru Tuhan tunjukkan rahmat-Nya. Yaitu Anda mesti jadi orang yang baik dulu, baru dapat keselamatan. Itu kasih yang bersyarat. Tapi ayat ini mengatakan, pada ketika kita masih berdosa, yaitu orang yang paling dibenci, orang yang jahat, orang yang memberontak, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Wow, saudara, inilah kasih yang tak bersyarat. Kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Kenapa saya mau memberitahu tentang keadaan manusia yang tanpa Tuhan? Ya, supaya kita sadar siapa diri kita yang sebelumnya. Orang yang tanpa Tuhan, kekosongan dalam hidup, yang hidup dalam kesesatan, dalam kegelapan, yang melanggar perintah Tuhan, yang tak berdaya. Dan karena itu, kalau kita sadar tentang keadaan kita yang sebelumnya, sekarang ini selepas diselamatkan, kita akan lebih menghargai apa yang Tuhan lakukan untuk selamatkan kita yang lemah, yang tak berdaya, yang berdosa ini. Maka saudara, kita harus bersyukur atas apa yang sudah kita terima dalam Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur atas anugerah kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bersyukur kasih daripada Allah adalah kasih yang tak bersyarat. Tuhan tidak menunggu kita untuk berubah barulah selamatkan kita. Tapi pada ketika kita masih berdosa, Tuhan telah tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu. Kami telah disedarkan akan keadaan kami. Kami manusia yang asalnya adalah lemah, berdosa, dan hilang kemuliaan Allah. Ya, karena itu kami sewajarnya dimurkai Allah dan sewajarnya dihukum. Kami mengakui akan itu. Tapi firman-Mu mengatakan bahwa Engkau yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Mu yang besar, yang dilimpahkannya kepada kami, telah menghidupkan kami bersama-sama dengan Yesus, yang telah membangkitkan kami dan memberikan kami tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu yang telah memulihkan keadaan kami dari orang yang sangat dimurkai. Sekarang menjadi orang yang benar dan yang dikasihi Allah. Sungguh besar kasih dan rahmat-Mu yang sentiasa berlimpah dalam hidup kami yang telah percaya. Ya Tuhan,
Kami ucap syukur untuk kasih-Mu. Dan tolonglah kami, sekiranya ada di kalangan kami yang belum mengenal kasih-Mu dan diselamatkan. Agar mata dan hati mereka terbuka dan tersentuh oleh kasih-Mu yang tak bersyarat. Ya Tuhan, kiranya berita kebenaran ini dapat menyelamatkan mereka yang masih hidup dalam kesesatan dan belenggu dosa. Tuhan, selamatkan mereka dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk masa dan perhatian Anda. Sehingga kita berjumpa lagi, teruslah beri perhatian Anda kepada firman Tuhan, ya, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, ya. Firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa. Amin. Dan karena itu, kehidupan kita juga ada hidup, alive dan berkuasa karena firman Tuhan yang ada dalam hidup. Amin. Ya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.